Wanita itu baru saja hendak menyuap bubur. Tiba-tiba merasa mual dan ingin muntah. Tak disangka suaminya yang duduk di samping juga ikut muntah hebat. Dokter yang melihat justru tidak terkejut sama sekali. Karena saat gejala kehamilan sangat kuat. Sebagian pria juga bisa mengalami reaksi fisik yang sama. Itu menandakan pria di sampingnya pasti ayah kandung dari sang anak. Hal ini membuat nenek di samping mereka tertawa bahagia. Karena cucunya ini meski punya harta triliunan, namun selama ini tak pernah dekat dengan wanita. Sampai-sampai neneknya pernah menyiapkan 10 pria untuk dijodohkan dengannya. Bahkan sudah siap kalau ternyata dia suka sesama jenis. Presiden perusahaan pun jadi serba salah. Sebenarnya dia bukan tidak suka wanita. Hanya saja hatinya sudah lama tertambat pada seseorang yang tak bisa ia lupakan. Malam itu dia dijebak dan diberi obat. Dalam kondisi setengah sadar dia bermalam dengan seorang gadis. Keesokan paginya dia meninggalkan gelang tasbih. Meminta gadis itu untuk menemui sekretarisnya dengan barang itu. Tapi gadis itu tak pernah muncul. Presiden panik dan menyebarkan iklan pencarian kemana-mana. Namun 5 bulan berlalu tetap tanpa hasil. Dia pun mulai pasrah tak akan pernah bertemu gadis itu lagi. Tak disangka malam itu saat keluar dari bar, dia bertabrakan dengan seorang gadis pekerja paruh waktu. Kebetulan saat itu neneknya menyusul keluar. Menuntut dia harus bawa pulang calon istri malam ini juga. Karena panik, dia langsung menggenggam tangan gadis itu dan berkata akan menikahinya. Begitu berbalik, baru sadar gadis itu sedang hamil. Neneknya ternyata cukup terbuka. Begitu tahu gadis itu hamil di luar nikah dan ayah anaknya sudah menghilang, dia pun setuju menerima gadis itu sebagai menantu. Toh bisa langsung punya 3 cicit sekaligus. Siapa yang tidak senang? Akhirnya gadis itu pun menikah dengan presiden tanpa banyak pikir. Karena dia juga ingin anak dalam kandungannya punya ayah. Nenek sangat menyukai gadis itu. Begitu masuk rumah, langsung menyerahkan gelang warisan keluarga senilai 3 miliar dolar. Meski pernikahan mereka terjadi mendadak tanpa dasar cinta, presiden merasa ada aroma khas pada gadis itu. Seolah dia pernah merasakannya di suatu tempat, tapi tak bisa mengingat dengan jelas. Nenek makin sayang pada menantu barunya. Memanggil dokter keluarga, menyiapkan meja penuh makanan bergizi, bahkan menyuapinya langsung. Hati gadis itu pun sangat tersentuh. Sejak kecil dia sudah kehilangan orang tua. Tak pernah merasakan kasih sayang. Hanya diperlakukan sebagai mesin uang oleh keluarga paman. Kini untuk pertama kalinya, dia merasakan hangatnya keluarga. Namun tiba-tiba, dia mulai merasa mual. Yang mengejutkan, presiden juga ikut muntah-muntah hebat. Keduanya langsung masuk ke toilet satu demi satu. Dokter berkata ini adalah sindrom kehamilan ikutan. Reaksi presiden menunjukkan hubungan biologis yang kuat dengan janin. Tapi gadis itu tidak percaya. Dia pikir itu karena dirinya terlalu bosan dan terlalu santai. Lalu dia minta presiden mencarikannya pekerjaan, agar bisa mengalihkan perhatian dan meredakan mual. Presiden setuju, langsung menempatkannya di perusahaannya sendiri, agar bisa lebih mudah merawatnya. Namun gadis itu minta sekretaris agar tidak memberitahu identitas aslinya. Dia tak mau diperlakukan berbeda oleh rekan kerja. Sekretaris pun menempatkannya di dekat ruang kerja presiden. Karena itu, wanita licik dipindahkan ke pojok. Dia pun marah besar. Awalnya dia ingin memanfaatkan posisi untuk mendekati presiden. Sekarang malah digeser oleh wanita hamil pendatang baru. Saat makan siang, wanita licik mulai beraksi. Dia menuangkan air kotor ke piring makan gadis itu, lalu mencemoohnya karena hamil tanpa suami. Berkata wanita seperti itu tidak layak ada di perusahaan, apalagi duduk di posisi dia sebelumnya. Karena punya hubungan dengan kepala bagian, dia memang biasa bertingkah seenaknya di kantor. Hari itu dia bersumpah akan membuat gadis itu pergi. Rekan kerja lain pun ikut-ikutan, tidak berani menentangnya. Bersama-sama meneriakan agar gadis itu keluar dari perusahaan. Gadis itu melihat situasi, diam-diam bersiap pergi. Tapi wanita licik menghadangnya, menuntut ganti rugi atas semua pengeluaran hari itu. Bahkan